called it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you live in the light, but nigga, you live in the dark, boy. I cannot pretend I'm not faced. If you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan menginstal Linux menggunakan Ubuntu G6 yang disusun oleh Roni Setiawan Nababan dengan NIM 12245. Dengan saya sendiri Ari Bima Pratama dengan NIM 1220678. Dengan teman saya yang bernama saya Nando Levi 1220671 dan Dwi Febrianto 1220566 dan Eja Dewandi dengan NIM 12286. Latar belakang G6 adalah lingkungan desktop data antarmuka grafik pengguna yang berjalan di atas sistem operasi. G6 secara keseluruhan terdiri dari perangkat lunak bebas dan gratis. G6 merupakan proyek internasional untuk menciptakan kerangka aplikasi perangkat lunak untuk desktop dan juga untuk mengatur peluncuran, penanganan file dan manajemen tugas jendela atau window. G6 dikembangkan oleh The G6 Project yang terdiri dari sukarelawan dan kontributor berbayar. Perusahaan kontributor terbesar adalah Red Hat. Ini adalah proyek internasional yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja perangkat lunak untuk pengembangan perangkat lunak pemrograman aplikasi pengguna akhir berdasarkan kerangka kerja ini, dan untuk mengkoordinasikan upaya internasionalisasi dan lokalisasi dan aksesibilitas perangkat lunak tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prendo Levi, NIM 1220071, kelas 12 3i 30. Di sini saya mau menjelaskan sejarah G6. 1. G6 dimulai pada Agustus 1967 oleh Miguel de Laza dan Federico Mena sebagai proyek perangkat lunak bebas untuk mengembangkan lingkungan desktop dan aplikasinya. 2. Perusahaan perangkat lunak California, Hazel mengembangkan pengaturan file Nautilus dari 1999 sampai 2001. 3. G6 2.x dirilis G6 sebelumnya, sangat mirip dengan lingkungan desktop konvensional, menyajikan desktop yang simple di mana pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual seperti jendela, icon, dan file. G6 memiliki banyak proyek. Berikut adalah proyek major G6. 1. G6 Display Manager. 2. G6 Seal. 3. G-Setting. 4. GPFS. 5. G6 Keyring. 6. G6 Translation Project. 7. GTK Plus. 8. Tracker. 9. Matter Composer, Wayland, dan Equinox Manager. 10. Evolution Data Server. 11. Meson. 12. Human Interface with Lens. 13. Lib XML. 14. Manajemen warna Linux, UDEP, dan lain-lain. Kenapa kami menggunakan Ubuntu G6? Alasan kami menggunakan Ubuntu G6: lebih mudah untuk menginstal versi Ubuntu dengan lingkungan desktop pilihan Anda sebagai default. Jika Anda menginstal Ubuntu biasa, tambah paket untuk G6 atau desktop lain, lalu hapus Unity, itu akan menyebabkan masalah aneh dengan antarmuka Anda. Jadi, perbedaan antarmuka Ubuntu dan Ubuntu G6 dengan asumsi Anda ingin G6 sebagai lingkungan desktop Anda.
adalah bahwa menginstal rasa Ubuntu Genome akan menghemat biaya kerepotan. Komunitas Ubuntu Genome, perpustakaan utilitas glib, sistem objek dan tipe objek, dan toolkit widget GTK Plus terdiri dari bagian utama platform pengembangan genom. Yayasan ini diperluas dengan kerangka kerja berbasis perpustakaan gambar berbasis vektor 2 dimensi Cairo, perpustakaan gratis bergerigi Calter, perpustakaan rendering teks Pendo Internasional, API Audience tingkat rendah, Pulse Audio, kerangka multimedia Streamer, dan beberapa perpustakaan khusus termasuk Network Manager, PackKit, Telepathy, Instant Music, dan WebKit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan Nababan dengan NIM 1220045. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah menginstal VirtualBox. Langkah yang pertama yaitu sebelum kita menginstal Linux Ubuntu-nya, kita mendownload terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Kita bisa mendownloadnya di aplikasi di situs www.virtualbox.org. Yang kedua, setelah mendownload VirtualBox-nya, langsung kita install saja di laptop kita. Yang ketiga, langkah selanjutnya itu muncul menu seperti di atas slide ini. Setelah itu selanjutnya kita mengklik next dan biarkan semuanya tercentang. Yang keempat seperti inilah tampilan home pada VirtualBox yang telah kita install. Mendownload Ubuntu Genome. Setelah kita menginstal VirtualBox pada laptop, selanjutnya itu menginstal Ubuntu. Kita dapat mendownload Ubuntu di situs ubuntu.com. Download Scripts Desktop. Yang keenam, setelah berhasil mendownload Ubuntu-nya, langkah selanjutnya adalah klik New, kemudian ikut tulisan seperti gambar di bawah ini. Langkah ketujuh, selanjutnya akan muncul memory size seperti gambar di sebelah kiri, nomor 7, yang memberitahukan berapa besar kita mau menggunakan kapasitas untuk Linux-nya. Yang langkah ke-8, kita mengklik seperti gambar yang di sebelah angka 8 itu, mengikuti opsinya. Lalu yang ke-9, langkah selanjutnya adalah mengklik VDA dengan tujuan saat proses Linux dijalankan hanya berupa VirtualBox Disk Image. Oke, langkah yang 10. Langkah selanjutnya kita memilih create a virtual hard disk now dengan tujuan untuk membuat penyimpanan hard disk baru untuk menginstal Linux. Lalu langkah 11. Langkah selanjutnya adalah memilih tempat penyimpanan pada hard disk kita dan juga berapa besar penyimpanannya. Langkah ke-12, setelah kita berhasil membuat Ubuntu pada VirtualBox kita, langkah selanjutnya adalah mengklik settings, kemudian buka menu store. Langkah yang ke-13 adalah langkah di mana kita memasukkan file yang tadi kita download, yaitu file Ubuntu Genome-nya. Perkenalkan, nama saya Dwi Brianto, NIM saya 122005666, kelas 12I.3010. Langkah selanjutnya kita memilih create a virtual hard disk now dengan tujuan untuk membuat penyimpanan hard disk baru untuk menginstal Linux. 11. Langkah selanjutnya adalah memilih tempat penyimpanan pada hard disk kita dan juga berapa besar penyimpanannya. 12. Setelah kita berhasil membuat Ubuntu pada VirtualBox kita, langkah selanjutnya adalah mengklik settings, kemudian buka menu storage. 13. Langkah selanjutnya adalah memasukkan file yang tadi kita telah download, yaitu file Ubuntu Genome-nya. 14. Langkah selanjutnya, setelah kita berhasil memasukkan Linux ke dalamnya, kita klik OK dan Linux siap diinstal. 15. Langkah selanjutnya adalah memilih
kita menginstal menggunakan apa, dan juga memilih bahasa apa yang ingin kita pakai pada saat penginstalan dan Linux. 16. Langkah selanjutnya, kita dapat memilih dalam Linux kita akan ditampilkan seperti apa. Apakah memiliki aplikasi yang sama pada umumnya atau sedikit. 17. Langkah selanjutnya adalah kita disuruh menentukan di mana kita berada. 18. Langkah selanjutnya adalah kita disuruh untuk membuat akun saat kita masukkan ke Linux. Ada dua pilihan. Pertama, kita akan login menggunakan password yang kita buat atau kita akan masuk secara otomatis. Sekian dari kami untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Eza. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya Zerpandi akan menjelaskan cara menginstal Ubuntu. Oke, langkah pertama kita buka setting. Oke, kemudian kita buka menu storage, empty. Kita klik choose direct file. Kemudian kita masukkan file Ubuntu yang sudah kita download tadi. Oke, setelah selesai kita masukkan, selanjutnya kita jalankan. Oh ya teman-teman, teman saya juga udah menjelaskan pertama itu cara mendownload VirtualBox gimana, kemudian mendapatkan file Ubuntu tadi yang sudah kita masukkan itu gimana ya. Di sini saya cuma praktekkan cara menginstalnya saja. Oke teman, di sini kita pilih yang tadi Ubuntu yang sudah kita download ya. Pada awalnya kan host drive G, kemudian jadi ke Ubuntu, kemudian klik start. Oke, kita tinggal tunggu proses berjalannya ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita suruh milih untuk menggunakan bahasa apa yang kita lakukan ketika menginstal Ubuntu. Kita klik English. Nah, di menu keduanya itu ada try Ubuntu sama install. Kita klik install Ubuntu ya teman-teman. Oke, kita continue. Selanjutnya bahasa yang tadi yang ada di sebelah kiri, kita pilih English, continue lagi teman-teman. Oke, di sini ada normal installation, berarti ada web, browser, UTS, office software, game, dan media player. Sedangkan minimal itu berarti cuma ada dua menu aja. Dan ada download, update, while installing Ubuntu, kita checklist, kemudian kita klik continue. Oke, di sini penjelasan error disk and install Ubuntu. Kita klik itu, kemudian kita install now. Kita klik continue. Oke, di sini kita menjelaskan di mana kita berada. Karena saya berada di Pontianak, jadi saya klik Pontianak. Selanjutnya continue. Nah, di sini kita suruh membuat akun. Jadi ketika kita login ke Ubuntu kita nanti, kita disuruh menggunakan akun. Di sini ada, dia minta untuk bikin akun, ada password dan juga username. Kita klikkan aja di sini, misalkan namanya Eza. Eza 12, oke.
123. Selanjutnya passwordnya 123456778. Oke, nah pada menu di bawah itu ada login otomatis, berarti kita nggak perlu masukkan password, tinggal login aja. Tapi yang bawah kita masukin password dulu ya. Kemudian kita klik continue. Oke teman-teman, karena di sini ada install, berarti artinya udah selesai. Kita cuma tinggal tunggu proses instalannya ya. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk pada Ubuntu ya. Kita klik akun kita tadi. Kemudian kita masukkan passwordnya 123456778. Kita klik ini. Salah. 123456778. Enter. Agak lama ya loadingnya kawan-kawan untuk masuk ke server Ubuntu-nya. Oke teman-teman, inilah tampilan ketika kita menjalankan Ubuntu kita ya. Kita klik skip, klik next. Oke, kita klik down. Nah, gini ya tampilan Ubuntu yang kita install. Ini tampilan dari Ubuntu Gnome versi terbaru ya. Kita lihat menunya ada apa aja di sini. Ada Mozilla, ada email, ada box, ada untuk kita membuat seperti Word, ada kalkulator, ada kalender. Lengkap ya semuanya ya. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Levi, NIM 122000761, kelas 12 3I 30. Di sini saya mau menjelaskan sejarah Gnome. 1. Gnome dimulai pada Agustus 1997 oleh Miguel de Laza dan Federico Mena sebagai proyek perangkat lunak bebas untuk mengembangkan lingkungan desktop dan aplikasinya. 2. Perusahaan perangkat lunak California, Hazel mengembangkan pengaturan file Nautilus dari 1999 sampai 2001. 3. Gnome 2.x dirilis Gnome sebelumnya, sangat mirip dengan lingkungan desktop konvensional, menyajikan desktop yang simple di mana pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual seperti jendela, icon, dan file. Gnome memiliki banyak proyek. Berikut adalah proyek major Gnome. 1. Gnome Display Manager. 2. Gnome Shield. 3. G-Setting. 4. GPFS. 5. Gnome Keyring. 6.
Genome Translation Project. 7. GTK Plus. 8. Tracker. 9. Matter Composer, Wayland dan Equinox Manager. 10. Evolution Data Server. 11. Meson. 12. Human Interface with Lens. 13. Lead XML. 14. Manajemen warna Linux, UDEP, dan lain-lain. Kenapa kami menggunakan Ubuntu Genome? Alasan kami menggunakan Ubuntu Genome lebih mudah untuk menginstal versi Ubuntu dengan lingkungan desktop pilihan Anda sebagai default. Jika Anda menginstal Ubuntu biasa, tambah paket untuk Genome atau desktop lain, lalu hapus Unity, itu akan menyebabkan masalah aneh dengan antarmuka Anda. Jadi, perbedaan antarmuka Ubuntu dan Ubuntu Genome dengan asumsi Anda ingin Genome sebagai lingkungan desktop Anda adalah bahwa menginstal rasa Ubuntu Genome akan menghemat biaya kerepotan. Komunitas Ubuntu Genome, perpustakaan utilitas glib, sistem objek dan tipe objek, dan toolkit widget GTK Plus terdiri dari bagian utama platform pengembangan genom. Yayasan ini diperluas dengan kerangka kerja bebas efek perpustakaan gambar berbasis vektor 2 dimensi Cairo. Perpustakaan gratis bergeriding Calter, perpustakaan rendering teks Pengo International, API audio tingkat rendah, Pulse Audio, kerangka multimedia GStreamer, dan beberapa perpustakaan khusus termasuk Network Manager, PackKit, Telepathy, Instant Message, dan WebKit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan Nababan dengan NIM 1220045. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah menginstal VirtualBox. Langkah yang pertama yaitu sebelum kita menginstal Linux Ubuntu-nya, kita mendownload terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Kita bisa mendownloadnya di aplikasi di situs www.virtualbox.org. Yang kedua, setelah mendownload VirtualBox-nya, langsung kita install saja di laptop kita. Yang ketiga, langkah selanjutnya itu muncul menu seperti di atas slide ini. Setelah itu selanjutnya kita mengklik next dan biarkan semuanya tercentang. Yang keempat seperti inilah tampilan home pada VirtualBox yang telah kita install. Mendownload Ubuntu Genome. Setelah kita menginstal VirtualBox pada laptop, selanjutnya yaitu menginstal Ubuntu. Kita dapat mendownload Ubuntu di situs ubuntu.com. Download scripts desktop. Yang keenam, setelah berhasil mendownload Ubuntu-nya, langkah selanjutnya adalah klik new, kemudian ikut tulisan seperti gambar di bawah ini. Langkah ketujuh, selanjutnya akan muncul memory size seperti gambar di sebelah kiri, nomor 7, yang memberitahukan berapa besar kita mau menggunakan kapasitas untuk Linux-nya. Yang langkah ke-8, kita mengklik seperti gambar yang di sebelah angka 8 itu, mengikuti opsinya. Lalu yang ke-9, langkah selanjutnya adalah mengklik VDA dengan tujuan saat proses Linux dijalankan hanya berupa VirtualBox disk image. Oke, langkah yang 10. Langkah selanjutnya kita memilih create a virtual hard disk now dengan tujuan untuk membuat penyimpanan hard disk baru untuk menginstal Linux. Lalu langkah 11,
Langkah selanjutnya adalah memilih tempat penyimpanan pada hard disk kita dan juga berapa besar penyimpanannya. Langkah ke-12, setelah kita berhasil membuat Ubuntu pada VirtualBox kita, langkah selanjutnya adalah mengklik settings, kemudian buka menu store. Langkah yang ke-13 adalah langkah di mana kita memasukkan file yang tadi kita download, yaitu file Ubuntu Gnome-nya. Sekian dan terima kasih. Ya udah sudah aja. Belum di record tadi bangkai. Udah belum tuh tadi tuh? Udah. Perkenalkan, nama saya Dwi Brianto, NIM saya 122000566, kelas 12I.3010. Langkah selanjutnya kita memilih create a virtual hard disk now dengan tujuan untuk membuat penyimpanan hard disk baru untuk menginstal Linux. 11. Langkah selanjutnya adalah memilih tempat penyimpanan pada hard disk kita dan juga berapa besar penyimpanannya. 12. Setelah kita berhasil membuat Ubuntu pada VirtualBox kita, langkah selanjutnya adalah mengklik settings, kemudian buka menu storage. 13. Langkah selanjutnya adalah memasukkan file yang tadi kita telah download, yaitu file Ubuntu Gnome-nya. 14. Langkah selanjutnya, setelah kita berhasil memasukkan Linux ke dalamnya, kita klik OK dan Linux siap diinstal. 15. Langkah selanjutnya adalah memilih kita menginstal menggunakan apa dan juga memilih bahasa apa yang ingin kita pakai pada saat penginstalan dan Linux. 16. Langkah selanjutnya kita dapat memilih dalam Linux kita akan ditampilkan seperti apa. Apakah memiliki aplikasi yang sama pada umumnya atau sedikit. 17. Langkah selanjutnya adalah kita disuruh menentukan di mana kita berada. 18. Langkah selanjutnya adalah kita disuruh untuk membuat akun saat kita masukkan ke Linux. Ada dua pilihan pertama, kita akan login menggunakan password yang kita buat atau kita akan masuk secara otomatis. Sekian dari kami untuk penyampaiannya materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Eza. Sekian, terima kasih.